Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarakat Kabupaten Bogor, juga masyarakat muslim yang ada di Indonesia, alhamdulillah tentunya kita sampai pada Ramadan tahun ini di 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Miladiyah. Kita senantiasa menikmati kembali bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan cucuran rahmat, juga magfirah, serta bulan yang penuh dengan itkun minan nar atau lepas dari api neraka. Ini tentunya adalah kenikmatan yang begitu besar untuk kita semuanya. Tentunya untuk bagaimana kita mendatangi, kemudian juga bagaimana kita memanage waktu untuk bulan yang penuh kemuliaan ini, tentunya harus kita manage dengan baik. Jadi bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfirah, ini adalah bagaimana kita memaksimalkan 30 hari ini untuk senantiasa kita keluar menjadi orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa ini adalah bagaimana untuk mewujudkan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Nah, seluruh hal apapun di dunia ini harus dimulai dengan manajemen yang baik, perencanaan yang baik, dan ini tentunya akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ada istilah dalam bahasa Inggris kita mengenal, plan your work, work your plan. Jadi rencanakan kerjamu dan kerjakan apa yang telah direncanakan. Tentunya korelasinya juga dengan Ramadan, bagaimana kita merencanakan Ramadan kita dan mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan. Karena apa? Ketika kita gagal dalam merencanakan, maka sama saja kita juga merencanakan kegagalan. Hal inilah juga yang harus kita sama-sama rencanakan, bagaimana bulan yang penuh kemuliaan ini senantiasa kita meraih kemenangan. Ada 4 hal sedikitnya atau minimalnya yang harus kita siapkan. Pertama adalah bagaimana di bulan puasa ini kita juga menyiapkan ruhaniyah kita. Karena apa? Bulan yang penuh rahmat, bulan puasa ini harus senantiasa kita sambut bagaimana manajemen kolbu kita, manajemen hati kita, supaya apa? Supaya memang kita hilang dari iri dan dengki. Yang kedua tentunya persiapan yang harus kita lakukan, pengetahuan kita juga tentang puasa. Karena apa? Ilmu fikih tentang pelaksanaan puasa, ilmu fikih tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah puasa ini harus kita kuasai agar kegiatan dan juga ibadah yang kita lakukan betul-betul bisa maksimal, dan tentunya adalah sesuai dengan tujuan dari puasa itu adalah bagaimana menciptakan orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita juga mempersiapkan fisik kita. Karena bagaimanapun puasa selama 12 jam kita lebih gitu ya, mempersiapkan waktu kita. Fisik kita juga harus kuat, bukan hanya kita juga niat kita yang kuat, bukan hanya juga persiapan ilmunya yang kuat, tapi fisik kita juga harus kuat. Sehingga memang disunatkan oleh Rasulullah SAW, kita juga harus tepat waktu dan menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan untuk sahur. Ini sebetulnya juga dalam rangka untuk menyiapkan fisik kita supaya puasa kita betul-betul maksimal. Dan yang keempat adalah tentunya bagaimana kita juga memanage finansial kita, karena bagaimanapun Allah juga memberikan kepada kita bahwa sedekah yang paling mulia dan dilipat gandakan adalah sedekah yang dikeluarkan saat bulan puasa. Ini adalah tentunya juga merupakan hal yang sangat substansial untuk kita bersama, sehingga sedekah yang kita keluarkan ketika bulan puasa ini, sebagaimana hadis dari At-Tirmizi dan juga Imam Nasai, ini mengatakan sedekah yang paling mulia adalah atau paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, hal ini tentunya 4 hal ini yang harus kita siapkan, dari mulai ruhaniyah kita. Yang kedua juga tentang pengetahuan kita tentang bulan puasa atau tentang ibadah puasa. Yang ketiga juga mempersiapkan fisik, dan bagaimana kita juga memanage finansial kita tentunya untuk hal-hal yang baik, khususnya untuk sedekah. Nah,
Jika kita melihat bagaimana apa sih yang harus kita lakukan pasca bulan puasa ini, tentunya yang paling penting adalah ketika peningkatan iman dan takwa kita, ketika peningkatan akhlak kita sudah betul-betul meningkat ketika bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita implementasikan apa yang menjadi tujuan bulan puasa, khususnya kaitan dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini kita implementasikan selama 11 bulan penuh di sisa bulan puasa ini. Agar apa? Tentunya kita menjadi orang yang betul-betul berguna. Kita tentunya adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya adalah kita senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bulan puasa ini bisa mempenetrasi 11 bulan yang lain. Supaya apa? Akhlak kita betul-betul itu menjadi orang-orang, tentunya adalah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ini juga ada hal kaidah bahasa Arab yang dikenal dengan ma'asyarafal makhluk ila bihusnil huluk. Tentunya apa? Kemuliaan seseorang itu bagaimana juga kemuliaan juga pada akhlaknya. Sehingga kita harapkan 11 bulan di sisa bulan puasa ini bisa diwarnai oleh 1 bulan puasa yang memang penuh kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya yang paling penting adalah iri hati, dengki yang memang senantiasa menghasad kita, itu bisa kita hilangkan dengan betul-betul kita melakukan puasa yang termanage dengan baik. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita harapkan bulan puasa selama 30 hari ataupun 29 hari ini senantiasa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, membawa kita menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.